Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Bayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bertemu kembali ya setelah pelajaran demi pelajaran dari pagi ya Pak ya. Masih semangat nih? Mana semangatnya nih? Masya Allah. Ya, kita manfaatkan waktu. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid masuk kepada bab firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat yang ke-23. Ya, kayaknya udah sampai pertengahan nih kita ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ya, ada yang masih bawa bukunya Pak? Ada ya? Bisa minta tolong dibacakan? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati para malaikat itu, mereka bertanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab perkataan yang benar. Dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surah ayat 23. Ya, Masya Allah, terima kasih. Sebagai pembuka, seperti biasa di setiap bab ada kitab ini, Kitab Tauhid, diawali dengan penyebutan ayat Al-Quran. Di sini penulis mengatakan ya, bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ya, sehingga jika dicabut rasa takut dari hati mereka, mereka mengatakan madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalul haq, mereka mengatakan yang dikatakan adalah al-haq, yaitu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Dialah Allah maha tinggi lagi maha besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya tentang apa sih sebenarnya, dan korelasinya apa dengan pembahasan kita tentang tauhid ini? Yang pertama, ayat ini tentang apa? Bahwa ayat ini adalah bercerita tentang malaikat. Bercerita tentang malaikat yang seperti kita tahu ya, bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat, dan malaikat memiliki tugas-tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita tentang malaikat yang mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu
Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Jibril dan para malaikat ketika menyampaikan wahyu tersebut. Ya, para malaikat ketika disampaikan wahyu, dan yang dimaksud di sini adalah Jibril, maka semuanya mereka rasa takut, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ta'ziman wa haibatan. Yaitu karena ta'zim, yaitu penuh rasa hormat, tunduk dan patuh. Ya, bahkan ketakutan seperti dalam keadaan pingsan. Maka ketika wahyu sudah disampaikan, rasa takut tersebut hilang, akhadhu yatasaalun. Malaikat itu ada banyak jumlahnya, mereka bertanya-tanya. Madza qala rabbukum? Apa yang disampaikan oleh Tuhan kalian? Ini bertanya kepada Jibril alaihissalam. Qala al-haq. Kemudian Jibril mengatakan, yang disampaikan oleh Tuhan kita adalah al-haq, yaitu kebenaran. Wa huwal 'ali fawqa kulli syai' alladzi la akbar minhu wa la a'zam. Dan Allah itu dialah yang maha tinggi, berada di atas segala sesuatu, yang tidak ada yang lebih besar dan lebih agung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, yang memiliki tugas-tugas. Itu ketika disampaikan wahyu kepada malaikat Jibril, ya, untuk kemudian akan disampaikan kepada Nabi, para malaikat tersungkur mereka. Para malaikat ketakutan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapati bahwa malaikat ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya kemudian di sini kita dapati ada penjelasan dari para ulama, ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan tentang ayat ini bahwa faedah atau pelajaran yang bisa diambil adalah ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudani al-malaikah wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim. Yaitu ayat ini merupakan sebuah bantahan kepada seluruh kelompok musyrikin, seluruh kelompok orang-orang musyrikin yang mana mereka itu beribadah kepada Allah, ya, tapi mensekutukannya. Artinya beribadah kepada Allah dengan juga mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang musyrikin mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Man la yudani al malaikah, yang dijadikan sekutu itu posisinya lebih rendah dari malaikat. Yang dijadikan sekutu bagi Allah ini posisinya lebih rendah dari malaikat. Wala yusawihim, tidak sama dengan malaikat. Fi sifatin min sifatihim, dari sifat-sifatnya. Udah ketemu garis besarnya, Pak? Kita dapati bahwa orang-orang musyrikin mereka mendekatkan diri kepada siapa? Pohon, batu-batu. Kemudian juga orang yang sudah wafat diminta, gitu kan? Yang tentu hal tersebut itu derajatnya, statusnya dia itu jauh berada di bawah posisi malaikat. Jauh berada di bawah posisi malaikat. Dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama', jika Allah menetapkan sebuah urusan di langit, ya, jika Allah menetapkan sebuah urusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat mengepakkan sayapnya.
Ya, karena malaikat itu punya sayap. Allahu a'lam bentuk sayapnya seperti apa ya. Kita tidak bisa mengetahuinya. Gitu sayapnya seperti apa, cuma gambaran kita itu sudah tersetting oleh film TV gitu kan. Malaikat itu sayapnya bagus apa gitu ya. Allahu a'lam. Ya, tapi yang pasti di sini disebutkan bahwa ketika Allah menetapkan sesuatu di langit, maka malaikat mengepakkan sayapnya khud'anan, ya, karena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan yanfadhuhum, yaitu dia seperti kepakannya itu berbunyi seperti gemerincing lonceng yang dilemparkan di tanah yang rata. Zalika, ya. Lalu kemudian Nabi SAW membacakan satu buah ayat dalam surat Saba ayat 23 seperti dalam ayat yang pertama tadi dibaca, yaitu cerita tentang hatta idza fuzzi'at an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga jika telah dicabut dari hati mereka rasa takut, ya, rasa takut para malaikat, ya, karena ketika Allah menyampaikan wahyu, malaikat memiliki rasa takut yang sangat luar biasa. Kenapa? Ta'ziman, yaitu karena rasa ta'zim, ya, segan, takut gitu. Madza qala rabbukum qalu madza qala rabbukum, maka malaikat yang lainnya itu bertanya kepada Jibril, apa yang diucapkan oleh Tuhan kalian? Qaulul haq, maka mereka mengatakan al-haq, yaitu yang difirmankan, yang diucapkan oleh Allah adalah al-haq, yaitu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan lagi maha besar. Nah, masih ada lanjutannya Pak dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, maka ya, kalau kita memperhatikan teks ayat tadi, Allah sampaikan wahyu, didengar oleh malaikat, lalu kemudian di dalam riwayat yang lain yang setelah ini akan kita bahas, yaitu ketika Allah sampaikan wahyu, malaikat sampai jatuh pingsan dan tersungkur. Dan malaikat yang pertama kali bangun dari pingsan tersebut karena saking kerasnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya, itu yang pertama kali bangun adalah malaikat Jibril. Yang pertama kali bangun adalah malaikat Jibril. Nah, ini kata Nabi SAW, fayasma'uha mustariqus sama', didengar oleh pencuri yang ada di langit. Didengar oleh pencuri yang ada di langit. Siapa yang dimaksud dengan pencuri yang ada di langit ini? Yaitu syaitan. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Dan pencuri yang ada di langit itu seperti ini, yaitu dia itu saling bertumpuk-tumpuk. Ya. Wasafahu Sufyan bikaffihi. Sufyan di sini adalah salah satu periwayat hadis, namanya Sufyan bin Uyainah, ya, salah seorang ulama hadis. Beliau mensifatkan bahwa posisi setannya itu seperti ini, Pak. Ya, posisi setannya itu seperti ini. Jadi mulai dari bawah terus sampai ke langit, ke atas itu mereka jejer bertumpuk-tumpuk mendengarkan kabar dari langit, apa yang disampaikan di langit. Ya, wabaddada baina asabihi, ya, faharrafaha wabaddada baina asabihi. Itu membentangkan antara jari-jarinya. Sufyan tadi dia bentangkan jari-jarinya. Nah, gambaran setan yang mencuri kabar dari langit itu seperti itu, terus bertingkat-tingkat sampai ke atas langit. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian setan yang paling atas ini mendengarkan, nguping ucapan yang disampaikan, kemudian sampaikan kepada yang ada di bawahnya. Ini informasinya seperti ini. Fayulqiha ila man tahtah. Sampaikan kepada orang yang ada di bawahnya. Tsumma yulqihal akhar ila man tahtah. Kemudian terus sampaikan juga kepada yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya,
hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin, sampai kemudian informasi yang disampaikan oleh setan tersebut yang mencuri kabar dari langit itu dikabarkan kepada tukang sihir atau para dukun. Ya, jadi dukun atau para tukang sihir itu mereka bersekutu dengan setan. Itu kalau yang benar-benar dukun ya. Kalau di masyarakat kita kan kadang ada yang dukunnya dukun palsu gitu. Nah, farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Kadang-kadang ya syihab itu apa namanya, bintang jatuh, meteor lah kalau bahasa kitanya. Meteor itu menyambarnya sebelum dia dapatkan info tersebut. Jadi para setan yang mengintip itu disambar oleh meteor, gitu kan. Nah, bintang jatuh itu kalau bahasa kitanya, bahasa sekarangnya meteor gitu kan, disambar. Nah, seperti itu. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Kadang-kadang sudah keburu disampaikan sebelum dilempar dengan meteor tadi, dengan benda langit tadi, dengan bintang tadi. Jadi ya kadang-kadang sampai lolos gitu ya, kadang-kadang tersambar oleh meteor. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kizbatin. Lah kemudian para dukun itu mereka berbohong, disertai informasinya itu disertai dengan kebohongan sampai 100 kebohongan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza. Dikatakan, bahwasanya bukankah kami dulu pernah mengatakan demikian kadza wa kadza seperti ini. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Nah, demikian itu dibenarkan ya kalimat tersebut yang didengar dari langit. Jadi begini Pak, para dukun atau tukang sihir, dukun yang asli ya, dukun yang asli ya, bukan dukun konten, bukan dukun ya dukun-dukun yang lain gitu ya. Dukun yang asli pun mereka itu biasa melakukan aksinya dengan cara seperti ini, menyampaikan sesuatu 100 kebohongan. Tapi kadang ada yang benar gitu. Seperti itu. Kalau memang yang disampaikan oleh para dukun ini ternyata ada yang benar, apa kemudian kita mengakui, wah ini benar ya? Bagaimana Pak? Ini yang suka nonton apa namanya, ulasan-ulasan nih biasanya nih. Akhir tahun nih Pak, pas ini akhir tahun nih. Namanya apa dalam bahasa ini? Kaleidoskop. Kaleidoskop itu yang telah berlalu atau yang akan datang? Yang telah berlalu gitu kan. Lalu biasanya yang akan datang, para narasumber ini mereka mengambil dari berbagai macam orang. Di antaranya adalah orang yang disebut dengan paranormal gitu ya. Orang indigo ini nanti ke depan bagaimana nih? Ke depan nanti ada tokoh inisialnya A, nanti akan celaka, nanti akan ada pesawat jatuh. Nah, yang parahnya itu adalah ketika mengulas kejadian setahun yang sudah lewat. Kemudian dinukil, dulu ada peramal yang mengatakan seperti ini dan ternyata betul. Nah, ini hati-hati Pak. Kadang-kadang bisa merasuki pikiran-pikiran alam bawah sadar kita. Gitu ya, kita membenarkan loh. Iya juga ternyata benar ya. Nah, kalau sudah seperti itu, waspada. Ya, kalaupun memang itu sesuai dengan apa yang dikatakan, maka yang pertama, jika memang itu kabarnya dari langit, maka dia telah bersekutu dengan para syaitan. Dan biasanya para peramal itu mereka banyak melakukan kebohongan-kebohongan, manipulasi-manipulasi kalimat yang orang
Kalau mendapati dukun atau tukang ramal, mereka perkataannya itu tidak sesuai, itu sudah memaklumi. Ya namanya juga ramalan. Iya kan? Namanya juga ramalan. Tapi dari 100 ramalan itu, satu yang benar, maka orang itu akan percaya, wah mantap ini ternyata betul. Padahal dari 100 yang dia ucapkan, satu yang betul gitu kan. Nah, seperti itu. Ini sudah terjadi dari zaman dulu seperti itu. Dan zaman sekarang yang konon katanya teknologi sudah maju, teknologi sudah modern, orang itu masih ngecek gitu ya. Cek ininya bagaimana, cek masa depannya seperti apa nih, cek garis tangan, cek garis wajah, rumah, apa gitu kan. Kode-kode seperti itu. Nah, ini perlu kita waspadai yang seperti itu ya. Jamaah semuanya, di dalam hadis tadi maka kita bisa mengambil pelajaran, yaitu sebuah bantahan ya untuk orang-orang musyrikin yang mana mereka ya'budunal malaika wal anbiya was salihin, ya, mereka beribadah kepada malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Mereka menganggap bahwa malaikat, para nabi, orang-orang saleh ini adalah makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mendekatkan diri kepada mereka. Maka ini adalah keliru. Ya, tetap kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis ini ya ada banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Yang terpenting adalah tentang ibtalus sihr wal kahana, ya, yaitu batilnya sihir dan perdukunan. Wa in sadaqal kahin wa sahir fi ba'dil ahyan. Batilnya sihir dan perdukunan, meskipun kadang-kadang apa? Kadang-kadang mereka itu ucapannya benar gitu. Kadang-kadang ucapannya benar. Makanya kita itu jangan sekali-kali terpengaruh ya. Iseng-iseng gitu kan. Cek misalnya nama saya Budi gitu kan. Online ini kan nanya gitu kan. Mbah atau apalah panggilnya gitu kan. Ya tolong dong tahun 2025 ini saya ini gimana nih? Rezekinya, asmaranya gitu kan. Karirnya, keluarganya gitu kan. Jangan coba-coba tertarik. Jangan sekali-kali kemudian punya rasa penasaran gitu. Sudah tinggalkan, ini tidak sesuai dengan syariat dan bahaya, itu menyebabkan satu buah kesyirikan, bersekutu dengan syaitan, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung momennya adalah akhir Desember ini ya. Akhir tahun ini biasanya banyak yang kayak begitu-begitu ya. Yang kayak begitu-begitu nih, masalah sihir, perdukunan, astrologi, kaleidoskop nanti ke depannya seperti apa. Begitu. Jadi meskipun kadang-kadang yang disampaikan itu benar, tapi jangan percaya. Kenapa? Karena yang benar itu adalah sedikit, salahnya banyak. Dan yang lebih besar lagi adalah perbuatan tersebut kita mempercayai tukang sihir, dukun, tukang ramal itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajarannya adalah annal ibra bil ghalibil katsir la bin nadir al qalil. Bahwasanya pelajaran itu diambil dari sesuatu yang banyak, bukan dari kejadian yang sedikit. Artinya apa? Bahwa memang yang diucapkan oleh dukun itu kadang benar, tapi biasanya itu sedikit sekali nisbahnya, persentasinya itu ya, persentasenya itu sedikit sekali yang dikatakan oleh dukun itu benarnya, seringnya salah gitu. Dan itu sudah dari zaman dulu sampai zaman sekarang seperti itu. Orang itu akan memaklumi apa yang dikatakan oleh peramal. Ya namanya juga ramalan gitu kan. Namanya juga ramalan, bisa benar bisa enggak. Ternyata kalau benar diyakini, wah ini tukang ramalnya mantap ini. Tukang ramalnya mantap. Nah seperti itu. Mungkin kita terakhir lanjut satu hadis lagi, silakan Pak. Apabila Allah hendak mewujudkan perintahnya, maka dia firmankan wahyu tersebut, dan nanti berkata dengan keras kata-kata kepada Allah SWT. Dan ketika para malaikat mendengar firman tersebut, mereka pingsan dan bersujud, dan di antara mereka yang kembali dibangun dengan Jibril. Maka Allah sampaikan wahyu yang dia berikan kepada Jibril. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melewati langit, maka para penghuninya berkata kepadanya, apa yang Allah firmankan kepada Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi,
bagi Maha Besar. Dan seluruh malaikat yang dia lewati kepada Tuhan Nabi kepada Allah. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan hal tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Iya, Masya Allah, terima kasih. Hadis yang berikutnya ini, yang terakhir di bab ini lebih detail lagi ya Pak, ini lebih jelas lagi. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah taala an yuhya bil amri takallama bil wahyi." Yaitu jika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan wahyu, ya, maka beliau berbicara, menyampaikan wahyu. Akhadatis samawati minhu rajfah aw qala ra'da syadidah. Maka langit itu kaget, dia dalam keadaan tergoncang. Kenapa demikian? Khaufan minallahi azza wa jal, takut kepada Allah azza wa jal. Jadi Allah ketika menyampaikan wahyu, berfirman, maka seluruh langit bergetar, bergoncang. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, maka ketika penduduk langit mendengarkan firman Allah tersebut, su'iqu aw kharru sujada. Maksudnya adalah penduduk langit di sini adalah para malaikat. Ketika mendapati wahyu, maka mereka itu pingsan dan mereka tersungkur sujud tersungkur. Kenapa demikian? Takzim dan takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan wahyu, maka mereka pingsan, tertunduk, tersungkur sujud. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya itu adalah malaikat Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad. Maka kemudian Jibril disampaikan, ya, wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang Allah inginkan. Tsumma yamurru Jibril alal malaika. Kemudian malaikat Jibril ini melewati malaikat-malaikat yang lain. Lewat malaikat-malaikat yang lain. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Maka ketika melewati langit, melewati sebuah tempat di langit, maka malaikat bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang disampaikan oleh Tuhan kami wahai Jibril? Apa yang disampaikan oleh Tuhan kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril mengatakan, qalal haq wa huwal aliyyul kabir. Ya, qalal haq, Tuhan kami mengatakan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, kulluhum mithla ma qala Jibril. Ya, mereka mengatakan apa yang seperti dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahullahu azza wa jal. Maka kemudian malaikat Jibril, ya, menyampaikan wahyu seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Masya Allah hadis yang terakhir kita baca ini lebih detail dan lebih jelas lagi tentang bagaimana tugas malaikat Jibril ya dalam menyampaikan wahyu. Dan ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menyampaikan wahyu, maka semuanya bergetar, semuanya takut, bahkan malaikat pun pingsan. Yang pertama kali bangkit adalah malaikat Jibril. Ya, ini menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Kita tidak boleh beribadah kepada malaikat, kita tidak boleh beribadah kepada orang-orang yang dianggap soleh, ya, dan yang lainnya. Maka kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, tidak boleh beribadah kepada yang lainnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.